Di suatu desa, tinggallah seorang pemuda yang miskin. Ia hidup hanya dengan seorang ayahnya. Setiap hari, ia bekerja mencari kayu di hutan untuk dijual. Mulai pagi hingga malam datang, ia terus mengumpulkan batang-batang ranting kayu untuk ia jual. Hingga pada suatu hari, tak terasa hari mulai malam. Ia terus saja dengan semangat mengumpulkan batang-batang kayu. Sesaat kemudian, ia baru sadar bahwa hari sudah mulai malam dan ia terlalu jauh berjalan. Sedangkan ayahnya yang sudah tua menunggu dengan gelisah akan kedatangan anaknya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu, ucapnya dalam hati. Dalam perjalanan pulang, pemuda itu menemukan sebuah kapak. Ia memukulkan kapak itu ke tanah. Dan apa yang terjadi? Muncul sebuah emas. Iya, sebuah emas. Pemuda itu sangat bahagia. Kapak itu pun merubah nasibnya. Ia memutuskan pergi ke kota dan membeli sebuah rumah bersama ayahnya. Kini, ia pun menjadi orang kaya. Akan tetapi, ia tetap sederhana dan tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Saiful Ulum di sini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya harap kalian tetap sehat di rumah ya. Ingat selalu menerapkan protokol kesehatan dengan selalu melakukan 5M. Anak-anakku semuanya, bagaimana cerita yang barusan kalian lihat dengan judul Pemuda dan Kapak Emas? Keren bukan? Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengurai dan menganalisis struktur teks fantasi. Dan yang kedua, kalian diharapkan dapat memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang terkandung di dalam cerita fantasi. Oke, langsung saja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Bapak yang bernama Kakak Aldo. Silakan Kakak Aldo. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aldo. Kali ini Aldo akan menemani belajar kalian. Oke, langsung saja. Kali ini Aldo akan menjelaskan tentang struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Cerita fantasi adalah tulisan yang menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Seperti halnya cerita Kapten Amerika, Doraemon, dan cerita Timun Mas. Oke, sebelum Aldo melanjutkan, Aldo ganti baju dulu ya, biar kelihatan keren dan biar kalian juga tidak bosan. Tara, lihat bagaimana kostum Aldo, keren kan? Oke, langsung saja. Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa di dalam teks cerita fantasi terdapat 3 struktur? Yang pertama ialah orientasi, kedua ialah komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Yang pertama, orientasi. Bagian ini adalah bagian yang mengenalkan latar, tokoh, dan hubungan antara tokoh satu dan yang lainnya. Contohnya seperti paragraf berikut ini. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Jack dengan ibunya. Mereka hidup memprihatinkan. Mereka hanya punya seekor sapi. Selanjutnya ialah komplikasi. Bagian ini di mana konflik mulai muncul. Dengan kata lain, bagian ini menjelaskan awal mulai masalah
hingga masalah itu memuncak. Berikut adalah contoh komplikasi. Pada suatu hari, Jack mulai kehabisan emas. Ia berniat untuk memanjat pohon kacang dan mencuri emas milik raksasa. Raksasa pun mengetahui apa yang dilakukan Jack. Jack pun berlari menghindari raksasa itu menangkap dirinya. Dan struktur yang terakhir adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Bagian ini adalah penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Berikut adalah contoh dari resolusi. Jack terus berlari dari kejaran raksasa. Ia turun dari pohon kacang itu. Sesampainya di bawah, ia berteriak kepada ibunya, "Ibu, cepat ambilkan aku kapak." Dengan cepat, Jack pun memotong pohon kacang itu. Pohon kacang pun tumbang dan raksasa mati. Jack menyesal dan berjanji dia tidak akan mencuri lagi. Walaupun ia sangat miskin, ia akan terus berusaha dan bekerja. Tara! Aldo ganti kostum lagi nih. Kali ini Aldo mengganti kostum superhero. Oke, teman-teman, kali ini kita lanjut ya. Aldo akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks fantasi. Oke teman-teman, kaidah kebahasaan teks fantasi yang pertama ialah kata ganti dan nama orang. Kata ganti dan nama orang ini mempunyai fungsi menggantikan nama benda atau orang yang tidak disebut secara langsung. Contohnya seperti kata ia, dia, aku, Jack, ibu, atau yang lainnya. Kaidah kebahasaan teks fantasi yang kedua ialah kata sambung atau konjungsi. Konjungsi ini mempunyai fungsi untuk menghubungkan antara kata dengan kata yang lain dalam kalimat atau menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya di dalam sebuah paragraf. Salah satu contoh konjungsi ialah kata karena, sejak, atau oleh karena itu. Kaidah kebahasaan teks fantasi yang ketiga ialah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ini mempunyai fungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Contohnya seperti kalimat ternyata raksasa itu adalah raksasa pemakan manusia. Dan kaidah kebahasaan teks fantasi yang terakhir ialah kalimat langsung. Kalimat langsung ini adalah sebuah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Contohnya seperti kalimat, "Ibu, cepat ambilkan aku kapak." Kalimat itu langsung diucapkan oleh Jack kepada ibunya. Dan yang harus teman-teman ingat bahwasanya kalimat langsung ini diawali dan diakhiri oleh tanda petik ganda. Sekian teman-teman penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks fantasi. Mudah-mudahan kalian dengan mudah memahaminya ya. Untuk selanjutnya, silakan Bapak Saiful Ulum melanjutkan. Terima kasih Kakak Aldo. Beri tepuk tangan buat Kakak Aldo. Yeay. Bagaimana penjelasan Kakak Aldo? Jelas bukan? Bapak harap kalian bisa memahami materi dengan baik ya. Dan jangan lupa, sebagai latihan, kalian bisa menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan di dalam cerita fantasi dengan judul Pemuda dan Kapak Emas yang sudah kalian saksikan sebelum video ini. Terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap menjaga kesehatan hingga pandemi ini segera berakhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.